Risiko Ceresaro. Selamat malam, Pak. Lakukan pemeriksaan dengan NIM 11S23 dari Prodi Informatika. Di sini saya akan mengerjakan tugas praktikum yang ke week 12 yaitu struct, yang dimana struct dan numerasi ini untuk membuat sebuah berisi di 3 nilai. Yang pertama ada to do, progress, dan selesai ataupun done sebagai statusnya. Di sini ada di PDF struct yang terdiri chart, karakter, yang kemudian sebagai fungsinya description, mark status length, yang status, yang kemudian fungsinya status, di mana array karakter yang digunakan untuk menyimpan deskripsi dari tugas dengan panjang maksimum max status length, yang sebagai status ataupun numerasi status menunjukkan status dari tugas tersebut, dari task tersebut. Selanjutnya ada struktur to-do list. Struktur to-do list mana ini digunakan untuk menyimpan daftar tugas, jumlah tugas atau task dan kapasitas dari daftar tugas ataupun kapasitas dari tugas ataupun task yang telah diberikan. Yang pertama ada display point task to do list, bintang to do list, yang dimana fungsi ini digunakan untuk mengalokasikan memori untuk daftar tugas. Jika pengalokasian gagal, maka program akan keluar dengan kode kesalahan 1. Di mana if to-do list menuju ke nomor task sama dengan 0, maka dia akan memprint belum terdapat data yang tersedia di line yang baru. Else, jika kondisi pertama tidak memungkinkan, dia akan melakukan looping i sama dengan 0, i lebih kecil daripada to-do list menuju number list, i ditambah 1. Kemudian cari status. Kemudian dia masuk ke case to do. Kalau dia selesai, maka status start adalah selesai ataupun to do. Kemudian melakukan break untuk memberhentikan kondisi ataupun case to do yang pertama. Selanjutnya case progress, sama juga kalau dia dalam progress, maka di print progress, dan break untuk penyelesaian. Di sini ada default ini untuk membuat suatu case yang dimana apabila case-case yang ketiga ini tidak memenuhi, maka dia akan melakukan status start now. Maka dia akan memprint jumlah, memprint to do string untuk progress done dari to do list non description. Selanjutnya ada fungsi untuk mengalokasikan memori untuk to do ataupun void allocated to do list, bintang to do list menuju dari integer new capacity.
di mana fungsi ini untuk mengalokasikan daftar tugas dari to-do. Jika pengalokasiannya gagal, maka program akan keluar dengan kode kesalahan satu. Task, task atau tugas yang baru di relog di relog ke to-do list tasks menuju dari new capacity CGO tasks. Kemudian jika new task sama dengan 0, maka dia akan print gagal melakukan tindakan di line yang baru dan print pengalokasikan memori. Dan program akan keluar. Kalau dia to-do list menambahkan task, akan menghasilkan task baru. Kalau to-do list menuju capacity to-do list, dia meminta capacity, maka new menjadi menambahkan suatu capacity yang baru. Tahu kapasitas yang baru. Selanjutnya menambahkan task. Menambahkan task untuk fungsi ini digunakan menambahkan tugas baru ke daftar jika jumlah tugas mencapai kapasitas maksimum. Kapasitas daftar akan diperpanjang. Ini sebagai deskripsi untuk penjelasan saya, di mana for integer i sama dengan 0 dan i lebih kecil daripada tulis menuju nomor task yang dilakukan looping, sehingga jika string camp to do list menuju to list is description sama dengan 0, maka dia akan memprint gagal melakukan tindakan print di string yang telah tersedia dari description, dari alamat si description di line yang baru. Kemudian akan return keluar dari fungsi yang sudah ada. If to do list number menuju to do list capacity, dia akan menghasilkan to do list ke to do list dari to do list menuju capacity, dari alamat to do list menuju capacity, sehingga dia menambahkan uh, kapasitas yang baru. Maka dia akan memprint berhasil melakukan tindakan to do baru di string dengan dari description di line yang baru. Selanjutnya ada edit text. Edit text, edit text ini untuk mengubah deskripsi, hmm, ya mengubah deskripsi tugas dengan nomor to-do tertentu. Jika nomor tugas tidak valid, deskripsi deskripsi jika nomor tugas tidak valid atau deskripsi baru tidak ada atau tugas yang baru tidak ada, maka pesan kesalahan akan ditampilkan. For loopingan ini dengan jika kondisi string commit to the list definition sama dengan 0, maka dia memprint ini semua. If jika is digit tax number, jika kondisi di atas tidak memenuhi, maka dia akan melakukan pengulangan kembali untuk memprint ini, sehingga for integer i sama dengan 0, i lebih besar, lebih kecil dari 10, i tambah 1. Jika uh, outputnya output yang input yang saya berikan lebih kecil dari 10, maka dia menuju ke output selanjutnya, ke output ke to-do yang selanjutnya ataupun task selanjutnya yang kedua. Jika saya bikin 5, maka dia menjadi i yang ke-6, ke to-do selanjutnya, maka dia akan menjadi hapus data. Ini kondisi-kondisi di mana else if task number lebih
besar sama dengan 1 dan tax number lebih kecil daripada tulis dari tax, maka dia akan memprint ubah tuduh menjadi memprint 2 dan memprint ini dari string dari alamat to-do list tax number dikurang 1 description. Begitu juga dengan else if kondisi yang ini, dia akan memprint ini jika kalau else if yang selanjutnya ini terpenuhi. Selanjutnya ada fungsi ubah status atau to-do list dari alamat to-do list integer number, dimana fungsi ini digunakan untuk mengubah mengubah status tugas dengan nomor tertentu, yang dimana user ataupun pengguna diminta untuk memilih status baru dari menu yang ditampilkan ataupun dari yang disediakan, dimana if tax number lebih besar daripada 1 dan tax number lebih kecil daripada to-do list menuju nomor tax, sehingga kita membuat scanf untuk eh, opsi dari tax mana yang kita pilih. Di case 1, jika dia case 1 tax number dia memilih tuduh, maka berhasil mengubah tuduh break tax number. Kalau dia memilih tax number 3, dia akan memilih tuduh sebagai down. Sorry. Tax number di case 1 ada to-do list menuju tax number dikurang 1 status sama to-do. Selanjutnya di print ini sehingga melakukan break. Begitu juga di sini. Selanjutnya default untuk memenuhi case yang tidak memungkinkan dari case 1, case 2, case 3, dan case 4 ini, case 0. Kalau ketika empatnya tidak terpenuhi, maka dia melakukan default memprint tidak valid. Tidak valid dan juga memprint, dan jika standar mana to-do list menuju 6 tax dan tax number dari to-do list capacity, dia memprint beberapa tindakan not to do. Kita lanjut ke fungsi selanjutnya, yaitu filter data. Fungsi ini digunakan untuk menampilkan tugas yang telah difilter berdasarkan status seperti to do, progress, dan done, di mana print ini untuk loopingan i lebih dikenal dari to do list menuju to do list ditambah 1, dan melakukan kondisi ini sehingga dia memprint total data di integer di line baru dari alamat to do code. Begitu juga ini untuk di print progressnya, melakukan looping dan melakukan if jika dia memenuhi ini, maka dia akan print ini. Selanjutnya ada void cari to do. Fungsi cari to do ini digunakan untuk kita mencari task ataupun tugas berdasarkan deskripsi hasil pencarian, yang dimana akan ditampilkan bersama dengan statusnya, yang dimana dia sudah selesai ataupun belum selesai dalam progresnya, dimana integer font sama dengan 0,
dia akan dia mencari data, ini mencari data, cari to do di for integer. Eh, Kemudian memprint total data di integer pilihan baru dari halaman spawn. Selanjutnya ada fungsi delete atau menghapuskan tags dari to-do list integer tags number. Fungsi ini untuk menghapus tugas dari berdasarkan nomor tugas. Jika nomor tugas tidak valid, pesan kesalahan akan ditampilkan. Selanjutnya ada integer main, di mana untuk ini di mana ini main function, di mana ini semua. Oh, kelewatan. Untuk program utama dimulai dengan menginisialisasi tulis, kemudian menampilkan menu pilihan untuk pengguna. Selanjutnya ada loop do while, digunakan untuk menjalankan program hingga pengguna keluar untuk memilih no. Selanjutnya setiap pilihan menu akan mengambil yang sesuai dengan mengelola tugas status. Demikian presentasi saya, Pak. Terima kasih.